Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Oki Rusmayadi. Saya dari program studi manajemen kelas 21A. Pada kesempatan pagi ini saya akan mereview tentang peran sejarah dan tujuan akuntansi manajemen. Merajuk ke dalam sejarah akuntansi manajemen itu sendiri, pada tahun 1950 sampai 1960-an itu sedang berlangsung beberapa usaha untuk meningkatkan pemanfaatan secara manajerial dari sistem biaya tradisional. Pada tahun 1980 sampai tahun 1990-an diketahui para manajerial itu tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya itu sendiri. Tindakan signifikan dimulai melakukan mengubah konsep dan praktik produktivitas serta mengurangi biaya dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif. Hal ini menandai dimulainya era akuntansi manajemen kontemporer. Adapun untuk fungsi-fungsi manajemen itu sendiri adalah sebuah perusahaan akan berjalan dengan efektif dan efisien jika dikelola dengan cara yang tepat. Kita sebagai pengelola perusahaan, yaitu bagian komisaris, dewan direktur, dan para manajerial bergabung dalam satu kelompok yang disebut manajemen perusahaan. Untuk manajemen inilah sendiri yang akan bertanggung jawab untuk menggunakan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu tersendiri. Adapun proses manajemen dilakukan melalui aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam manajerial itu terdapat POAC, yang dimana yang pertama itu perencanaan atau bisa disebut juga planning, yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing. Proses manajemen akan dilakukan untuk sendiri motivasi, yang terakhir adalah untuk controlling juga, di mana controlling ini untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Aktivitas manajer ini untuk memonitor implementasi suatu rencana dan melakukan tindakan yang harusnya direksi yang lakukan. Biasanya pengendalian ini biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan sebuah rencana. Adapun untuk sistem informasi akuntansi manajemen itu sendiri berisikan informasi akuntansi manajemen yang dibutuhkan dan digunakan dalam suatu cakupan manajemen. Informasi akuntansi manajemen akan membantu para manajer menjalankan perannya dalam melakukan aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Manajer dan karyawan menggunakan suatu informasi akuntansi manajemen untuk mengidentifikasi atau untuk menyelesaikan suatu masalah serta mengevaluasi sebuah kinerja. Untuk informasi akuntansi manajemen ini dikelola dalam suatu sistem, yaitu suatu informasi manajemen, suatu informasi akuntansi manajemen, sebuah informasi yang menghasilkan sebuah output yang menggunakan output untuk memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Kriteria tersebut bersifat fleksibel dan tergantung pada tujuan dan kehendak yang ingin dicapai oleh suatu manajemen. Untuk sistem akuntansi manajemen mempunyai tiga tujuan. Yang pertama untuk menyediakan informasi untuk pembiayaan jasa, produk, objek yang menjadi kebutuhan dan kepentingan manajemen. Lalu selanjutnya menyediakan informasi untuk sebuah perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan yang akan berkesinambungan atau berkelanjutan. Lalu ada yang ketiga sekaligus yang terakhir, yaitu menyediakan sebuah informasi untuk pengambilan suatu keputusan. Mengingat pentingnya sebuah informasi akuntansi manajemen ini, para manajerial dan para pengguna lainnya harus mengetahui bagaimana cara menggunakannya dalam bentuk organisasinya, baik perusahaannya, manufaktur maupun perusahaan jasa. Seorang manajer harus memiliki kemampuan yang cukup untuk menginformasikan suatu informasi akuntansi. Dalam akuntansi manajemen dan akuntansi
dalam sebuah akuntansi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama akuntansi manajemen, lalu selanjutnya akuntansi keuangan. Secara garis besarnya, akuntansi dibagi dalam akuntansi keuangan dan manajemen. Tujuan utama dari akuntansi keuangan adalah untuk menyajikan informasi kepada pihak eksternal perusahaan, seperti halnya investor ataupun kreditur. Adapun tujuan akuntansi manajemen keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi kepada pihak internal, yaitu manajemen perusahaan. Sistem informasi akuntan pada suatu organisasi yang juga memiliki dua subsistem utama, yaitu akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen. Di lain pihak, sistem informasi akuntansi manajemen merupakan subsistem dan sistem informasi manajemen perusahaan secara keseluruhan. Dalam kedua hal tadi, akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen memiliki suatu kesamaan, yaitu fungsinya dibangun atas dasar pertanggungjawaban atau stewardship, yang dimana seorang manajemen sebagai wakil perusahaan harus mempertanggungjawabkan keuangan dan operasional perusahaan kepada semua pihak yang berkepentingan. Akuntansi keuangan juga berkaitan dengan operasi perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen berkaitan dengan satuan-satuan yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan sebuah laporan yang akan dipertanggungjawabkan dalam hal yang lebih terinci. Lalu selanjutnya, akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sama-sama mempertanggungjawabkan, pertanggungjawabannya dibangun dalam suatu sistem akuntansi umum, tidak dalam suatu sistem yang terpisah. Selain karena penyelenggaraan dua sistem yang terpisah dilarang oleh pihak yang berwenang, hal tersebut juga akan sangat mahal untuk diimplementasikan karena memerlukan buku-buku akuntansi yang cukup berharga, lalu akan sangat memakan waktu dan harus mengeluarkan effort atau kerja keras yang lebih tinggi lagi. Untuk perbedaannya sendiri dalam akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan itu terdapat di beberapa sektor, yaitu perbedaannya dari cara pemakainya siapa, dari suatu tujuannya seperti apa, perspektif waktu, regulasi, tipe informasi, ruang lingkup cakupan perusahaan itu sendiri, bagaimana kita mendapatkan sumber data, dan landasan ilmu. Jadi untuk hal-hal tersebut yang sudah disebutkan, itu merupakan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Kita lebih bahas lagi tentang akuntansi manajemen, yaitu memiliki fokus-fokus tertentu, yaitu lingkungan bisnis yang akan berubah sangat cepat dan akan mempengaruhi perkembangan konsep dan praktik akuntansi manajemen dalam suatu perusahaan. Para akuntansi manajemen ini harus mampu menyediakan sebuah informasi yang memungkinkan seorang manajer berfokus pada nilai pelanggan, manajemen mutu total, kompetisi berbasis waktu, dan pemanfaatan teknologi informasi. Activity based management, lalu ada orientasi pada pelanggan, lalu yang terakhir ada penempatan strategik, di mana strategik ini harus diperlukan karena setiap biaya strategik merupakan penggunaan informasi biaya untuk mengembangkan dan mengidentifikasikan strategi yang lebih dan akan menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkesinambungan. Adapun kerangka kerja rantai nilai, yang pertama ada rantai nilai secara internal, merupakan rangkaian aktivitas yang diperlukan untuk mendesain, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan mendistribusikan produk dan jasa kepada pelanggan. Lalu ada rantai nilai industri, merupakan rangkai aktivitas penciptaan nilai yang terhubung mulai dari bahan baku mentah sampai pembuangan produk akhir atau oleh user akhir, yang sering biasanya kita user akhir itu disebut juga konsumen. Jadi pada rantai nilai industri ini dijelaskan beberapa tahapan dari suatu produk itu. Pertama masih jadi bahan mentah hingga akhirnya menjadi sebuah output yang dijual di pasaran dan digunakan oleh konsumen. Kembali dalam pengelolaan rantai nilai ini, seorang akuntansi manajemen harus mampu memahami berbagai fungsi bisnis dan manufaktur sampai pemasaran. Jadi ini sangat ditekankan untuk
para manajemen yang akan mengelola akuntansi manajemen ini harus menguasai beberapa hal seperti pemasaran, produksi strategik, dan keuangan. Jadi penekanan pada kualitas ini menciptakan tuntutan atas suatu sistem akuntansi manajemen yang menyediakan informasi keuangan maupun non-keuangan juga tentang sebuah kualitas. Adapun untuk peran seorang akuntansi manajemen adalah seorang manajemen atau manajerial yang akan menangani akuntansi manajemen ini mempunyai tanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengomunikasikan informasi yang dibutuhkan oleh semua manajerial untuk pengambilan sebuah keputusan. Secara akuntansi manajemen biasanya terlibat secara langsung dalam proses manajemen sebagai anggota dalam tim manajemen, misalnya sebagai controller atau kepala bagian akuntansi dan manajerial akuntansi biaya. Akuntansi manajemen bertugas membantu orang-orang lini depan atau line position, yaitu pihak yang bertanggung jawab langsung dalam melaksanakan tujuan dalam dasar organisasi atau sering kita sebut yaitu staf-staf yang ada di lapangan atau staf operasional. Misalnya untuk manajer bagian produksi, dalam hal ini akuntansi manajemen berada dalam posisi staf, yaitu posisi mendukung tugas lini dan tidak bertanggung jawab terhadap tujuan dasar organisasi. Perilaku etis bagi seorang akuntansi manajemen adalah seorang akuntansi manajemen bertugas untuk membantu tugas manajer dalam halnya mereka meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, namun tujuan tersebut harus dicapai melalui cara-cara yang sah dan halal. Sistem akuntansi manajemen dapat dimanfaatkan oleh seorang manajer untuk mendukung perilaku tidak etis yang mungkin dilakukannya. Oleh karena itu, seorang akuntansi manajemen harus berpegang pada suatu kode etik yang akan berperan sebagai kendali dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Jadi nilai-nilai kode etik atau nilai norma dalam bekerja itu sangat dibutuhkan untuk seorang manajer yang akan menangani sebuah akuntansi manajemen perusahaan, karena seorang akuntansi manajemen ini, seorang manajer akan mempunyai kuasa atau memiliki pengetahuan lebih tentang sebuah perusahaan. Jadi mereka itu harus memiliki kode etik yang baik untuk kedepannya perusahaan itu lebih baik lagi dan agar tidak ada kecurangannya dalam suatu operasional pengerjaan dalam sebuah produksi perusahaan. Adapun untuk standar etika yang sudah disebutkan tadi di atas akan di breakdown di bawah. Yang pertama yaitu ada kompetensi. Yang kedua, seorang manajerial juga harus bisa memegang teguh sebuah rahasia atau rahasia dapur sebuah perusahaan. Lalu yang ketiga harus mempunyai integritas yang sangat tinggi, misalnya di sini untuk menghindari konflik atau kesalahpahaman dari berbagai staf atau diskusi atau divisi, juga menolak setiap penghargaan, gratifikasi atau KKN yang lainnya yang dapat memperburuk citra suatu perusahaan, lalu mengkomunikasikan setiap informasi yang baik maupun buruk dan penilaian atau opini secara profesional, serta menahan diri dari keterlibatan dalam aktivitas yang dapat merugikan suatu profesi. Ada yang keempat yaitu sebuah objektif. Jadi seorang manajerial itu harus mempunyai hal yang sangat objektif, yaitu mengkomunikasikan informasi secara adil dan objektif, lalu mengungkapkan semua informasi relevan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh manajemen. Masalah etis ini bukanlah suatu perkara yang bisa disepelekan. Jadi masalah ini bukan hal yang sangat kecil. Jadi seorang manajer itu tidak boleh mengecilkan suatu hal-hal yang terjadi, karena dari suatu hal kecil itulah akan sangat berdampak baik buruknya bagi suatu perusahaan. Jadi setiap
kejadian atau setiap kasus yang ada itu harus menjadi suatu telaahan, suatu kajian bagi seorang manajer itu untuk agar tetap menjadi output yang diinginkan suatu perusahaan. Tanpa adanya standar etis dalam bisnis, perekonomian dan semua pihak berkepentingan padanya untuk penyediaan barang dan jasa ataupun pekerjaan akan mengalami kerugian. Mengabaikan etika dalam bisnis itu akan mengakibatkan semakin rendahnya kualitas hidup, ditandainya dengan semakin mahalnya harga dan sedikitnya jumlah barang dan jasa yang tersedia. Untuk seorang akuntansi manajemen ini terdapat ada 3 sertifikasi dalam kancah kinerjanya. Yang pertama ada CMA, Certified Management Accountant, lalu ada CPA, Certified Public Accountant, dan CEA, Certified Internal Accountant. Yang pertama ada CMA adalah sebuah sertifikasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus bagi seorang akuntansi manajemen. Penghargaan terhadap CMA terus meningkat dan sertifikasi tersebut sekarang sangat diakui oleh dunia industri. Lalu yang kedua ada CPA, sebuah sertifikasi yang paling tua dan paling terkenal dalam dunia akuntansi, diharuskan bagi seorang akuntan yang akan menjadi auditor eksternal atau seorang yang menjadi pihak ketiga untuk mengaudit suatu perusahaan, suatu lembaga ataupun suatu instansi meskipun tidak berorientasi pada akuntansi manajemen. CPA itu banyak sertifikasi yang banyak yang dimiliki oleh seorang akuntansi manajemen atau managerial akuntan. Yang terakhir ada CEA, merupakan sertifikat bagi seorang auditor internal, penting juga diakui dalam sebuah industri. Jadi seorang auditor dalam perusahaan itu maupun meskipun itu seorang auditor dalam sebuah internal dalam perusahaan, itu harus memiliki CA dari bagian akuntansi itu. Jadi setiap auditor dari divisi accounting atau finance itu harus mempunyai sertifikat atau sertifikasi CIA untuk melakukan auditor internal yang harus juga diakui dalam sebuah perusahaan tersebut. Baik, itu saja review dari saya tentang sebuah akuntansi manajemen, peran, sejarah, dan tujuan manajemen akuntansi manajemen itu sendiri. Saya sangat menerima kritik dan saran yang bersifatnya membangun. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya sudah menonton sedikit review atau solo podcast dari saya. Terima kasih, semoga semuanya bisa bermanfaat, khususnya untuk saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.